Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 5 Juni 2022. Kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ziva Zahrianis. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda, dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Di informasi yang pertama pemirsa, satu unit rumah penjual BBM eceran yang berada di Jalan Lintas Sumatera, Desa Terangbulan, Kecamatan Aik Natas, Kabupaten Labuan Batu Utara, hangus terbakar. Akibat kebakaran tersebut, korban mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Beginilah situasi dan kondisi saat detik-detik si jago merah melahap satu rumah warga penjual BBM eceran di Jalan Lintas Sumatera, Desa Terangbulan, Kabupaten Labuan Batu Utara. Peristiwa kebakaran ini bermula saat pemilik rumah sedang mengisi BBM kepada sepeda motor pembelinya. Tiba-tiba api keluar dari sepeda motor tersebut, meskipun si pemilik rumah berusaha untuk memadamkan api, namun banyaknya BBM di dalam rumah tersebut, maka api cepat menjalar menghanguskan seisi rumah. Salah seorang warga, Puja, menjelaskan kebakaran berasal dari sepeda motor yang sedang diisi BBM. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Semalam Pak, sekitar jam 4 pas asar, situ kami pas di dalam rumah kan Pak. Terus orang penyuling minyak ini nyuling di rumah itu udah lama kosong, cuman dialihkan jadi tempat penyimpanan minyak. Itu tiba-tiba ada suara meletup gitu kan Pak. Tiba-tiba kami keluar, rupanya di luar itu udah ada api, di bawah udah kena kereta yang kebakar itu kan Pak. Terus api itu udah besar, dia minta tolong, nggak tertolong lagi, rupanya api itu makin besar terus menyambar ke dalam rumah itu. Dalam rumah itu udah banyak minyak Pak. Sementara itu petugas bersama mobil pemadam kebakaran diterjunkan dalam peristiwa kebakaran ini, dan di setengah jam kemudian api dapat dipadamkan. Kerugian dalam peristiwa kebakaran tersebut mencapai ratusan juta rupiah. Kita ke informasi lainnya pemirsa, sengketa lahan seluas 4 hektar lebih antar warga Desa Semayang, Kecamatan Sunggal dengan PTPN 2 puluhan tahun belum ada penyelesaian. Ya, puluhan masyarakat sudah siap sedia untuk menghadang pihak PTPN 2 demi mempertahankan lahan pertanian untuk kelangsungan kebutuhan ekonomi keluarga. Puluhan masyarakat hanya mempertahankan hak ulayat para orang tua terdahulu dan kakek nenek yang telah menduduki lahan sejak tahun 1052. Maksud kami 1952. Hingga terjadi permasalahan di tahun 1966, lahan tersebut digarap oleh PTPN 2. Kala itu masyarakat yang melawan dituduh sebagai PKI, dan satu persatu para orang tua dan kakek nenek terdahulu tidak berani memperjuangkan kembali lahan tersebut. Puluhan masyarakat ini memiliki atas hak yang jelas, sedangkan pihak PTPN 2 tidak memiliki surat sama sekali karena lahan seluas 4 hektar lebih tersebut memang dimiliki PTPN 2 berdasarkan hasil rampasan dari masyarakat. Kedatangan alat berat jetor milik PTPN 2 ini langsung disambut oleh puluhan warga yang sudah siap menunggu dengan membawa parang dan cangkul. Seorang warga, Musa Surbakti, berniat akan merebut kembali tanah ulayat yang merupakan peninggalan para orang tua dan kakek nenek terdahulu karena lahan seluas 4 hektar lebih ini diambil oleh PTPN 2 secara paksa dan telah menuduh masyarakat sebagai PKI. Kalau masyarakat melawan dituduh PKI, itu maka kami waktu itu orang tua kami nggak berani melanjutkan perjuangan ini. Iya. Nah, inilah saatnya pada hari ini kami ingin merebut hak kami kembali, hak tanah ulayat daripada kakek-kakek kami. Sementara itu, seorang warga lain, Suprapto Sitepu, meminta kepada aparat penegak hukum dan Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan permasalahan sengketa lahan antara masyarakat Kecamatan Sunggal karena sangat berlarut dan sudah banyak memakan korban jiwa. Pada Bapak Pemerintahan sekarang, terlebih-lebih Bapak Presiden Jokowi yang merakyat, tolong ini diadili sebenar-benarnya. Maka kami ambil tanah kami PTP 2 ini sesuai dengan surat kami yang berada sama kami masing-masing, adalah sah, bukan kami merampas saja. Karena kami masyarakat tidak bisa lagi bekerja selama adanya COVID, maka kami ingin menjadi petani seperti selayak semula.
Pihak PTPN 2 tidak bersedia dikonfirmasi dan aparat penegak hukum tidak membolehkan advokasi yang dilakukan PTPN 2 sebelum adanya pertemuan dan musyawarah antara masyarakat. Sementara itu pemirsa, di sorotan lainnya, harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Mandailing Natal melonjak naik hingga mencapai 20% dari sebelumnya Rp40.000, kini harganya Rp50.000 per papannya. Kenaikan ini sudah dialami 3 minggu terakhir dan terus merangkak naik di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Mandailing Natal. Seperti di pasar tradisional Penyabungan, kenaikan harga bahan pokok ini terjadi pada telur ayam luar. Kenaikan terjadi sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 per papannya. Dari sebelumnya harga telur ayam luar ini sekitar Rp40.000, kini naik menjadi Rp50.000 bahkan Rp55.000 per papannya. Mensiasati kenaikan harga telur ini, sejumlah warga terpaksa mengurangi konsumsi telur ayam luar. Sementara daya beli masyarakat sejak 2-3 pekan terakhir ini berkurang. Kurangnya daya beli masyarakat membuat omset para pedagang berkurang signifikan dari hari biasanya. Sementara penyebab menaikkan harga telur ini belum diketahui penyebabnya. Namun, kenaikan ini terjadi mulai dari distributor. Kilo. Untuk harapan ke pedagang kedepannya harganya semakin normal lah, biar pelanggannya lebih ramai kan. Kalau harganya semakin tinggi gini, orang yang jualan pun susah. Selain kenaikan harga telur ayam luar, harga tepung terigu juga terjadi kenaikan di kisaran Rp2.000 per kilogramnya, dari harga Rp8.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Kita ke informasi lainnya pemirsa, harga bumbu masak seperti cabai merah dan cabai rawit di sejumlah pasar tradisional Pekan dan pasar Impres Kanopan di Kabupaten Labuhan Batu mulai merangkak naik. Kenaikan harga cabai ini sudah terjadi sejak 2 Juni kemarin, sementara harga bawang merah lokal dalam 2 pekan belakangan ini masih tetap tinggi. Dalam tempo 4 hari belakangan ini, harga cabai merah terus mengalami kenaikan dari Rp25.000 menjadi Rp45.000 per kilogram dan cabai rawit dari Rp20.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya yang dijual di pedagang eceran di sejumlah pasar tradisional Pekan dan pasar Impres di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sementara itu, harga bawang merah lokal selama 2 pekan belakangan ini masih tinggi dari harga Rp28.000 menjadi Rp44.000 per kilogramnya dan belum ada tanda-tanda penurunan harga. Seorang pedagang tradisional Opung Mutiara Siregar menjelaskan bahwa melonjaknya harga cabai merah dan rawit mulai hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 kemarin, sedangkan harga bawang merah masih tetap tinggi. Rabu pagi udah masih dapat 37. Kalau hari Kamis pagi sudah 45. Ini 44. Sementara itu harga bumbu masak lainnya seperti bawang putih impor, bawang bombay impor, dan lainnya masih tetap stabil, belum ada kenaikan. Begitu juga harga sayur lokal yang juga masih tetap stabil. Pemirsa, informasi terkait manasik haji akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini, kami akan segera kembali. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga, riang gembira,
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution meninjau bimbingan manasik haji akbar yang diikuti calon jemaah haji Kota Medan di Asrama Haji Kota Medan kemarin. Ya, Wali Kota Medan berpesan agar seluruh calon jemaah haji dapat mengikuti seluruh rangkaian persiapan hingga pemberangkatan ke Tanah Suci. Bobi Afif Nasution dalam sambutannya mengatakan menjadi calon haji adalah keinginan seluruh umat muslim. Meski banyak yang memiliki keinginan, namun sedikit yang mendapat kesempatan. Untuk itu ia meminta kepada seluruh calon jemaah haji agar mensyukuri panggilan Allah tersebut. Wali Kota Medan juga meminta agar seluruh calon jemaah haji tidak lupa mendoakan dirinya dan keluarga agar diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat menunaikan ibadah haji. Sementara itu, Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution, juga menitipkan doa untuk Kota Medan dan Sumatera Utara serta Indonesia agar semakin maju sehingga seluruh rakyatnya ikut merasakan kesejahteraan yang ada. Terkait dengan kepentingan tes PCR, pemerintah Kota Medan akan memberikan fasilitas kepada seluruh calon jemaah haji yang berasal dari Kota Medan sehingga tidak lagi memberatkan para calon jemaah haji. Untuk mekanisme tes PCR akan dilakukan di gedung PKK Kantor Dinas Kesehatan Medan, di mana 1 hari sebelum para calon jemaah haji masuk ke asrama haji untuk melakukan tes PCR. Untuk kelancaran ibadah haji selama berada di Tanah Suci Mekah, seluruh calon jemaah haji tidak perlu memikirkan keamanan di rumah masing-masing yang ditinggalkan, karena selama berada di Tanah Suci, pemerintah Kota Medan bersama jajaran kewilayahan akan berkoordinasi dengan masing-masing kecamatan dan kelurahan untuk melakukan patroli ke rumah-rumah calon jemaah haji yang sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Wali Kota Medan meminta kepada seluruh calon jemaah haji untuk tetap menjaga kesehatan agar tidak menjadi kendala dalam keberangkatan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Memberikan kenyamanan dan untuk biar jamaah haji yang dari Kota Medan ini fokus melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Yang pertama kita tadi bilang agar keluarga dan rumah yang ditinggalkan oleh jamaah haji kurang lebih 40 hari bagi yang reguler ya. Ini kita minta kita data melalui kepala lingkungan dan kelurahan dan kecamatan agar bisa dibuat patroli khusus untuk rumah-rumah yang ditinggalkan karena banyak, ada 1077 calon jamaah haji nanti yang akan berangkat. Jadi ini harus kita pantau rumahnya dalam keadaan aman. Jangan selama ditinggalkan ke Tanah Suci harus terinformasikan dengan jelas apa yang diperlukan oleh seluruh jamaah, karena apakah ada perbedaan pelaksanaannya, aturan-aturannya dari haji-haji yang sebelumnya, karena ini masih suasana COVID baik itu di Indonesia ataupun di Arab Saudi. Mungkin bisa lebih diinformasikan apa-apa aturan dan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi untuk bisa dipahami oleh jamaah haji kita itu. Wali Kota Medan menyampaikan seluruh calon jemaah haji asal Kota Medan tetap kompak di Tanah Suci Mekah agar dapat menjalankan seluruh kegiatan ibadah haji sehingga sepulangnya ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Agama Kota Medan menyelenggarakan manasik bagi para calon jemaah haji Kota Medan yang dilakukan di Aula Asrama Haji Kota Medan. Pembinaan manasik haji ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji, baik saat berada di tanah air maupun di Tanah Suci nantinya. Kemenak Kota Medan Impun Siregar mengatakan pelaksanaan manasik haji bagi calon jemaah haji Kota Medan dilakukan selama 2 hari, yakni tanggal 4 dan 5 Juni 2022. Sementara itu dalam laporan Kakan Kemenak Kota Medan, jumlah calon jemaah haji asal Medan sebanyak 1.077 orang yang berasal dari berbagai kecamatan yang ada di Medan. Jumlah jemaah yang terbanyak berangkat haji pada tahun ini adalah Kecamatan Medan Johor sebanyak 138 orang, sedangkan jemaah yang paling sedikit berasal dari Kecamatan Medan Polonia yakni 11 orang. Kakan Kemenak Kota Medan menyampaikan sebelum pelaksanaan bimbingan manasik haji akbar ini, Kemenak Kota Medan telah melaksanakan manasik haji kecamatan melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Medan. Kakan Kemenak menambahkan manasik haji ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman jemaah calon haji tentang informasi pelaksanaan ibadah haji untuk mewujudkan jemaah yang mandiri dan haji yang mabrur.
ini kita laksanakan dalam rangka untuk persiapan mereka. Bagaimana supaya nanti memudahkan dalam rangka untuk pelaksanaan ibadah haji. Ya, jadi ini persiapan kita sudah mulai dari kecamatan ke kecamatan kita laksanakan pembinaan. Kepada mereka kita sampaikan seperti kesehatan, PCR, vaksin semua. Dan di manasik ini sudah disampaikan kelengkapan yang harus dipersiapkan supaya jangan nanti terjadi hambatan halangan dalam rangka melaksanakan haji ini. Calon haji supaya menjadi haji yang mabrur, yang pertama tentu melaksanakan tentang ilmu yang didapat tentang manasik haji, larangan-larangan untuk ihram dan sebagainya. Kemudian manasik haji, syarat rukun dan haji itu harus betul-betul dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kakanwil Kemenak Amri Siregar mengatakan manasik haji merupakan upaya dalam menyempurnakan ibadah haji di Tanah Suci. Untuk itu ia meminta agar seluruh calhat mengikutinya hingga selesai. Selain itu, bimbingan manasik haji merupakan pemahaman tambahan bagi para calon jemaah haji, karena sebelumnya calhat sudah belajar di KBIH masing-masing. Bimbingan manasik dilakukan sebagai bentuk penguatan sekaligus menyampaikan informasi terbaru terkait keberangkatan haji. Kanwil Kemenak Sumatera Utara Amri Siregar menyampaikan seluruh calon jemaah haji harus sudah siap lahir dan batin serta mampu menjaga kesehatan di tengah masih adanya pandemi COVID-19 sekalipun trennya sudah menurun. Alhamdulillah memang dari segi usia ada ketetapan di bawah 65. Tetapi meskipun begitu, kepada jamaah tetap memperhatikan kesehatan, jangan terlalu capek, lelah karena acara-acara seremonial. Diharapkan pada hari hanya dapat berangkat dengan baik dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kepada yang belum bisa berangkat, kita tetap harus melihat ini sebagai takdir dan kuasa Allah. Namanya juga situasi belum normal. Harapannya kalau tahun ini terlaksana dengan sukses, tidak menimbulkan klaster, insya Allah tahun depan akan dilaksanakan kembali secara normal. Para calon jemaah sangat antusias mengikuti manasik yang dilakukan, mengingat kerinduannya untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Pemirsa, guna memenuhi kebutuhan penerbangan haji tahun 2022, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyiapkan pasokan aftur di 4 embarkasi, termasuk di Bandara Kuala Namu Deli Serdang. Ya, untuk pelayanan penerbangan haji di Bandara Kuala Namu, PT Pertamina menyiapkan ketersediaan stok aftur sebanyak 15.020 kiloliter selama musim haji tahun 2022. Untuk pesawat terbang 4 bandara embarkasi di Sumatera bagian utara, kebutuhan penerbangan haji tahun 2022 dilayani PT Pertamina, diantaranya Bandara Kuala Namu, Bandara Minangkabau Padang, Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh, Bandara Hang Nadim Batam. Masing-masing di Bandara Sumbagut memiliki depot pengisian pesawat udara yang dimiliki oleh PT Pertamina dan dipastikan telah siap melayani keamanan pasokan untuk penerbangan haji tahun 2022. Sebagai penyedia bahan bakar penerbangan, PT Pertamina telah menyiapkan SDM yang cukup dan handal berupa manpower, fasilitas pendukung lainnya, serta tambahan pasokan aftur sebagai antisipasi tidak terjadi kendala maupun hambatan di lapangan. Untuk pelayanan penerbangan haji, PT Pertamina telah menyiapkan sumber daya manusia 31 orang petugas operator pengisian aftur dan 7 supervisor, sehingga diharapkan pelaksanaan haji dapat berjalan dengan baik, lancar, dan aman. Kita juga menjamin ketersediaan aftur dan mengoptimalkan ketepatan waktu agar pengisian ke pesawat dapat berjalan dengan lancar dan aman, sehingga penerbangan ibadah kelompok terbang haji, jamaah-jamaah haji ini dapat berjalan dengan lancar dan aman. Sebanyak 10 kelompok terbang kloter calon haji embarkasi Medan untuk penerbangan di Bandara Kuala Namu Deli Serdang akan diberangkatkan pada tanggal 11 Juni 2022 mendatang. Di sorotan lainnya, pemirsa, Bupati Deli Serdang Asari Tambunan mengharapkan dengan terpilihnya Duta Wisata Deli Serdang tahun 2022 dapat meningkatkan kegiatan pariwisataan yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang.
Kaum milenial yang saat ini diyakini mampu menjadi penggerak promosi pariwisata karena sangat syarat dengan dunia digital sebagai media promosi. Hal itu disampaikan Bupati Asyari Tambunan pada malam Grand Final Duta Wisata Kabupaten Deli Serdang yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Deli Serdang. Bupati Asyari Tambunan mengatakan di Kabupaten Deli Serdang terdapat banyak lokasi wisata yang belum terekspos yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal dan juga mancanegara. Selain itu, Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan langsung dengan kota dan kabupaten besar yang terdapat di Sumut sehingga menjadikan peluang besar bagi majunya keberlangsungan pariwisata di Deli Serdang. Dikatakan saat ini masyarakat perkotaan sangat membutuhkan lokasi wisata yang tidak jauh dari perkotaan untuk menghilangkan kepenatan selama bekerja. Dengan adanya pembenahan lokasi pariwisata di Kabupaten Deli Serdang akan membuat semakin banyaknya wisatawan yang akan berkunjung ke Deli Serdang. Jika sektor pariwisata meningkat, sektor lain sebagai pendukung akan ikut bangkit seperti ekonomi kreatif dan UMKM sehingga akan meningkatkan pendapatan daerah sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat juga. Untuk itu ia berharap kepada duta wisata yang terpilih agar dapat mengemban tugas dengan baik demi kemajuan daerah Deli Serdang dari sektor pariwisata. Ya, alhamdulillah malam ini pemilihan Duta Wisata Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 sudah berjalan dengan baik. Harapan pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui penyelenggaraan kegiatan ini nanti adalah bahwa akan didapatkan putra-putri terbaik Deli Serdang yang akan mempromosikan, mensosialisasikan, dan menyebarluaskan berbagai potensi wisata yang ada di Kabupaten Deli Serdang ke seluruh masyarakat luas. Sementara itu, setelah menjalani serangkaian kegiatan mulai dari audisi, karantina, dan sejumlah pembinaan, Duta Wisata terpilih tahun 2022 M. Syaka Atmaza dari Percut Setuan dan Nabila Putri Ramadhani dari Kecamatan Tanjung Morawa. Sedangkan Wakil 1 M. Khairul Arif dari Kecamatan Pantai Labu dan Tarisa Paradita dari Pagar Merbau, serta Wakil 2 Firman Haris Simonda dari Tamora dan Tri Leonita Amanda dari Tamora. Pemenang Intelijensia Agung Satrio Putra dari Percut Setuan dan Kartika Darayu dari Tanjung Morawa dan Duta Persahabatan Yusuf Natail Simajuntak dari Lubuk Pakam dan Ajeng Ayu Putri Dian dari Biru-Biru, sedangkan Duta Favorit Fatih Surya Dharma Hamparan Perak dan Salsa Nabila dari Galang. Sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Anda kembali menyaksikan program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, sebanyak 137 warga Toba menerima bantuan stimulan perumahan swadaya BPS dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Republik Indonesia. Bantuan berupa buku tabungan tersebut diserahkan secara simbolis kepada penerima di Gedung Serbaguna Kantor Jabat Laguboti.
Penyerahan dilakukan oleh Bupati Toba Poltak Sitorus bersama Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II yang diwakili Kepala Seksi Wilayah 2 Balai Pelaksana Perumahan Sumatera Utara Frida. Adapun ke 137 warga yang menerima bantuan tersebut dari 12 desa di Kecamatan Tampahan, Siantar Narumonda, Silain, Lagubote, dan Sigumpar. Sehari sebelumnya di Kecamatan Habinsaran dilakukan juga penyerahan BSPS kepada 95 warga penerima manfaat. Kepala Seksi Wilayah 2 Balai Pelaksana Perumahan Sumatera Utara Frida mengatakan untuk tahun anggaran 2022 ada sebanyak 360 orang penerima manfaat dengan nilai bantuan masing-masing sebanyak 20 juta rupiah berbentuk dana dalam buku rekening. Dan ini nantinya bisa digunakan untuk membeli bahan bangunan sebanyak 17.500 dan 2.500 rupiah. Frisda mengatakan agar proses pembangunan segera dimulai, seraya menginformasikan apabila ada kendala dapat berkonsultasi dan juga berkoordinasi dengan pihaknya. Frisda juga menerangkan bahwa program BSPS di Kabupaten Toba bisa terwujud atas aspirasi dan upaya dari Bupati Toba dan anggota DPR RI Dapil Sumut II, Joni Allen Marbun, di mana pendanaannya berasal dari APBN dan yang mengelola adalah Kementerian PUPR. Cairan sebesar 10 juta itu adalah di progres 30%. Jadi itu akan disalurkan oleh Bank Mandiri sendiri langsung ke Panglong, ya, toko bahan material. Berikutnya juga tahap kedua 7,5 juta itu akan disalurkan ketika progres meningkat ya sampai 100%. Dan nanti terakhir adalah 2,5 juta itu akan dicairkan kepada masyarakat setelah pekerjaan selesai. Sementara itu, salah seorang warga yang menerima bantuan BSPS Maringan Pasar Ibu mengajak semua warga penerima manfaat untuk bersyukur atas segala rahmat Tuhan yang telah diterima dan atas kepedulian pemerintah Kabupaten Toba juga Kementerian PUPR yang telah membantu masyarakat kecil untuk saat ini. Padahal sementara ini, saya bilang tadi, ini sangat kami bersyukur untuk kami dibangunkan dari ketiduran kami. Bapak pemerintah membangunkan kami untuk sama-sama bekerja. Jadi siapa-siapa nanti yang tidak agak mundur, kami saran supaya jangan menyesal dia sendiri. Jadi kami sangat berbahagia, mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada pemerintah dan anak-anak daerah yang merantau sedang Bapak Mardur yang memberi kekuatan dari PUPR untuk melaksanakan pembangunan itu, membantu lewat produk pemerintah Pak Bupati. Pemirsa, narkoba lewat mata atau narkoleba adalah sesuatu yang berkonotasi negatif terhadap individu seperti pornografi yang bermuara dari gawai atau handphone Android yang saat ini sudah bebas digunakan para peserta didik tanpa pengawasan orang tua. Ya, benar sekali Ziva. Pornografi juga dapat memiliki efek kecanduan serta merusak mental sebagaimana pada pengguna narkotika yang cukup membahayakan para pelajar. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Deli Serdang, Junaidi Malik, dalam sosialisasinya mengatakan pornografi bisa menjadi ancaman bagi remaja karena banyak dampak negatif yang bisa ditimbulkan, mulai dari kerusakan sel-sel otak, gangguan emosi dan mental, hingga kehilangan masa depan. Dampak kecanduan pornografi yang pertama adalah rusaknya otak. Ketika melihat pornografi, tubuh akan mengeluarkan hormon dopamin. Semakin sering melihat pornografi, maka dopamin akan terus keluar hingga membanjiri prefrontal cortex, salah satu bagian dari otak yang berperan sebagai pusat kepribadian karena memiliki fungsi eksekutif. Apabila prefrontal cortex dibanjiri oleh dopamin, dampak yang muncul bisa seperti sulit membedakan baik dan buruk, serta sulit mengambil keputusan. Kurangnya rasa percaya diri, daya imajinasi menurun, dan juga kesulitan merencanakan masa depan. Kecanduan melihat pornografi juga bisa mengakibatkan penyusutan jaringan otak yang lambat, laun otak akan mengalami pengecilan serta kerusakan perbadan. Jika dari segi fisik pornografi bisa menyerang otak, maka dari segi psikis pornografi dapat menyebabkan gangguan emosi. Dampak psikis yang terjadi ketika canduan pornografi antara lain perasaan kacau karena selalu mencari konten pornografi ataupun mudah marah dan tersinggung jika kegiatan mengakses pornografinya terganggu serta mudah lupa dan sulit berkonsentrasi. Penghayatan dari
Bahaya lain dari kecanduan pornografi yang terakhir adalah hancurnya masa depan karena memiliki hasrat seksual yang semakin tinggi sehingga dapat melakukan hal-hal nekat seperti pelecehan seksual hingga pemerkosaan. Pasti pendampingan dalam menggunakan gawai, ada aturan-aturan yang dibuat di keluarga bahwa jam-jam belajar kapan, jam menggunakan HP kapan. Tentunya ini akan bisa mengintervensi perilaku negatif anak yang hari ini sudah terpapar ya dengan gadget dan gawai, dan banyak korban kejahatan seksual pun hari ini berawal dari aktivitas anak-anak di dunia digital. Saya berharap di tahun ajaran baru nanti, khususnya sekolah-sekolah negeri bisa melakukan upaya-upaya intervensi untuk memutus mata rantai itu dengan cara mungkin secara diam, secara acak kita lakukan razia terhadap anak-anak yang menggunakan HP, sehingga kita bisa tahu aktivitas apa saja yang dilakukan oleh anak ketika dia sedang bersama dengan gawai yang hari ini sudah membuat anak-anak semakin individualistis. Pornografi memiliki dampak nyata yang kesehatan fisik dan mental para remaja. Oleh karena itu, sebisa mungkin orang tua dapat membatasi pemakaian gawai tersebut. Sementara itu di sorotan lainnya pemirsa, ikan merupakan sumber protein dan bergizi bagi manusia dan jumlah konsumsi terhadapnya sering dikaitkan dengan kualitas pangan masyarakat tersebut. Ya, kualitas pangan baik bagi masyarakat harus dapat mengkonsumsi daging yang cukup seperti ikan tawar. Wilayah Kabupaten Toba berada di kawasan Danau Toba dan memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Karenanya, ikan air tawar lebih sering dijumpai di masyarakat Toba, seperti jenis ikan mas, mujair, dan lele yang dapat ditemukan di kolam-kolam masyarakat. Hal inilah yang mendasari usaha mengampu Tambunan dalam membibitkan jenis ikan air tawar seperti ikan mas, lele, dan nila yang dimanfaatkan untuk dikonsumsi dan sebagian dijual kepada masyarakat Kabupaten Toba. Mengampu juga menepis anggapan sebagian warga bahwa budidaya pembibitan jenis ikan air tawar tidak dapat lagi dilakukan di Kabupaten Toba. Mengampu dalam menjalani usahanya mementingkan kedua aspek, yakni kuantitas dan juga kualitas yang diupayakan untuk mencukupi kebutuhan pasar dengan menerapkan metode terbaik dalam pembibitannya. Selain usaha untuk mencukupi jumlah permintaan bibit ikan, Mengampu juga mengembangkan kualitas bibitnya dengan cara memperhatikan sifat indukan. Ya, sekaligus kalau ada yang beli bibitnya yang 10 ekor sekilo baru kita jual. Kita pertama sekali dulu kita bikin dulu khusus induk. Induk yang paling bagus itu adalah satu ya kira-kira 9 sampai 10 ons 1 kilo. Ya nggak boleh lebih ya, kalau yang paling yang paling bagus gitu. Tapi nggak boleh kurang dari 9 ke bawah. Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketang Toba, Nelly Sibarani mengatakan pada intinya kualitas adalah cara paling ampuh dalam segala aspek operasional. Jika kualitas produk diperhatikan, maka akan berpengaruh pada aspek lainnya seperti perhatian pakan, kualitas air, penyakit ikan, dan akan berpengaruh juga terhadap produktivitas ikan tersebut. Yang memproduksi cuman banyak menurun. Kalau untuk kebutuhan Toba tidak cukup karena mereka membenih dan sedikitlah mungkin yang bisa datang untuk membeli ke sana, dan untuk mereka juga untuk budidaya sendiri di KJA. Kalau untuk upaya penanggulangannya dulu 3 tahun yang lalu kita coba pernah ngasih induk ikan karena mungkin pengaruh juga kan induk ikan unggul gitu, karena kalau ikan-ikan itu aja yang dikawinkan hasilnya mungkin tidak bagus gitu. Sementara itu, cara untuk menilai suatu kondisi adalah berdasarkan kualitas dan kuantitas. Kondisi pertanian termasuk perikanan serta peternakan dan usaha yang bergerak di bidang budidaya pertanian lebih mementingkan kuantitas kemudian kualitas. Kondisi ini dapat diasumsikan bahwa ketersediaan pangan masih belum mencukupi secara keseluruhan masyarakatnya. Kita ke informasi lainnya pemirsa, seiring upaya mengakhiri pandemi COVID-19 terus dilakukan, kini usaha ekonomi sektor pariwisata kembali bangkit. Ya, kemajuan sektor ini pun didukung oleh kepercayaan para pengunjung wisata serta utuhnya pesona di destinasi yang ada saat ini.
Seperti halnya di Kabupaten Nias Selatan, sejumlah lokasi destinasi pariwisata saat ini kembali ramai dikunjungi wisatawan. Peningkatan pengunjung capai 70% sejak akhir libur Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Hal ini diukur dari sebanyak 450 lebih kamar hotel yang ada selalu saja dipenuhi pengunjung, namun dari dua segmentasi destinasi wisata desa dominasi wisatawan Nusantara, sementara destinasi wisata minat khusus seperti beberapa pos wisata surfing juga didominasi wisatawan asal mancanegara. Ramainya pengunjung tanpa mengenal hari biasa dan hari libur kini menjadi kesempatan bagi para pelaku usaha ekonomi sektor pariwisata mengembangkan karya pelayanan mereka dan mendatangkan keuntungan tersendiri. Selatan dikunjungi oleh wisatawan, usaha mikro ini semakin menggeliat. Jadi baik itu usaha makanan, usaha kerajinan tangan dan lain sebagainya itu mereka kembali bersemangat dengan ramainya pengunjung yang datang di Kabupaten Nias. Berbeda dengan saat memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat, kini semakin leluasa menyajikan produk cita rasa kegemaran pengunjung seperti makanan termasuk layanan penginapan lainnya. Demikian juga dengan sejumlah karyawan yang sempat diberhentikan kini telah memiliki kenyamanan dan bekerja kembali. Di hari biasa kita jarang sekali ada tamu, tapi sekarang di hari biasa seperti yang dilihat sekarang ini, tamu sudah berdatangan dan mereka sudah tidak lagi takut dengan menghadapi pandemi. Dari sisi income dirasakan Pak? Kalau untuk income yang dirasakan ada kenaikan, ada perbaikan untuk di perekonomian terutama di dunia pariwisata Pak. Ya, apakah kita di Bumi sempat juga tadi ada pembatasan tenaga kerja? Kalau untuk tenaga kerja pada dasarnya kami melakukan sistem semua multitask, sehingga pada saat multitask pada saat sudah kembali seperti normal, kami tinggal mengembalikan mereka seperti awal. Sejumlah sarana pendukung seperti infrastruktur jalan dan jembatan menuju sejumlah destinasi wisata daerah turut dipelihara dan ditingkatkan mengingat banyaknya event pariwisata yang akan digelar. Pemerintah dan pelaku usaha selalu bersinergi agar kemajuan sektor pariwisata dapat menyumbangkan pendapatan asli daerah yang nantinya digunakan untuk pembangunan dan kemakmuran masyarakat Nias Selatan. Ya pemirsa, informasi dari Kabupaten Samosir akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Terima kasih pemirsa dan masih bersama dengan kami di program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Kabupaten Samosir memiliki banyak objek wisata dan untuk melihat keindahan Danau Toba yang terbentang luas, salah satunya dari Dolok Simagutan di Desa Sabulan, Kecamatan Sitiotio. Ya benar sekali, dari Dolok Sipatungan ini dapat melihat 6 kabupaten yang mengelilingi Danau Toba. Dolok Sipagutan di Desa Sabulan, Kecamatan Sitiotio, Kabupaten Samosir berada pada dataran tinggi sebagai lokasi memandang eksotisnya Danau Toba.
Dolok Sipadungan ini juga dikenal sebagai tempat yang cukup sakral. Menurut cerita warga, Dolok Sipadungan ini dahulu digunakan leluhur Raja Lotung sebagai lokasi untuk memandang secara utuh Pulau Samosir. Kini, pemerintah desa bersama warga bertekad menjadikan Dolok Sipagutan sebagai salah satu objek wisata favorit di Kabupaten Samosir untuk dikunjungi wisatawan. Salah seorang wisatawan, Henrico, mengaku sangat kagum memandang Danau Toba dari dataran tinggi yang dapat melihat luasnya Danau Toba. Anggota DPRD Samosir, Pantas Marohan Sinaga, mengaku akan berupaya membantu pemerintah desa dan warga untuk mengembangkan Dolok Sipatungan ini menjadi objek wisata terkenal. DPRD Samosir dan Dinas Pariwisata akan membantu pemerintah desa untuk menjadikan Dolok Sipatungan menjadi salah satu prioritas kunjungan wisatawan. Salah satu prioritas pembangunan yang akan dilakukan adalah perbaikan infrastruktur. Ini eksotis, bagus, termasuk bagus. Dengan itu pemandangannya bisa langsung view-nya ke Samosir dan danaunya juga nampak jelas gitu. Sudah sering kemari? Kebetulan pada saat ini baru sekali karena saya baru pulang dari perantauan dan saya pun tahu posisinya ini dari teman yang ada di Sabulang. Biar bagaimana ke depannya tanpa kelembagaan objek wisata ini ya tidak bisa berkembang. Oleh karena itu ya berkat dukungan dari pemerintah desa, dalam hal ini terlebih Kepala Desa Sabulaan yang selalu berkoordinasi, berkonsultasi dengan pemerintah Kabupaten Samosir. Dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Butpora, dan kita sebagai pimpinan DPRD kita sudah melakukan kunjungan ke tempat ini melalui Komisi 3. Ya, sementara itu pemirsa, Pulau Samosir merupakan salah satu destinasi terbaik untuk bersantai di tengah keindahan alam yang memadukan danau dan juga deretan bukit-bukit. Ya, dan ada banyak hal yang dapat dilakukan saat berlibur di Pulau Samosir. Selain mengagumi pemandangannya, Anda juga dapat mempelajari budaya suku Batak Toba dengan mengunjungi Museum Huta Bolon Simanindo. Museum Huta Bolon Simanindo terletak di sisi utara Pulau Samosir atau lebih tepatnya di Jalan Pelabuhan Simanindo, Desa Simanindo Sangkal. Dari dermaga Tombok, museum ini dapat dicapai dengan berkendara menggunakan sepeda motor atau mobil dengan jarak tempuh sekitar 30 menit. Museum Huta Bolon Simanindo merupakan bekas kompleks kediaman Raja Panualang Sidauruk beserta 14 istrinya. Museum ini didirikan oleh Raja Panualang Sidauruk dan resmi dialihfungsikan sebagai museum pada tahun 1971. Saat memasuki Museum Huta Bolon Simanindo, kita akan dibawa ke masa lampau. Koleksi barang-barang kuno yang bersejarah serta bernilai adat tinggi milik etnis Batak Toba cukup lengkap dan terpelihara dengan baik di museum ini. Di dalam museum ini terdapat benda-benda peninggalan Raja Batak yang telah berumur ratusan tahun, mulai dari pakaian adat, perhiasan, peralatan masak, peralatan tenun, kain ulos, persenjataan, hingga patung dan ukiran khas Batak. Museum ini sudah dijadikan cagar budaya dan pernah dikunjungi oleh Ratu Juliana dan Raja Benhard dari Belanda pada 8 Juni 1982. Di depan museum juga terdapat beberapa makam dari orang-orang terdahulu suku Batak, sehingga semakin menambah kesan masa lampau pada etnis Batak Toba.
Setelah puas menjelajah museum, di samping halaman dari Museum Huta Bolon terdapat pintu gerbang yang terbuat dari batu, dan di dalamnya terdapat replika kampung tradisional orang Batak atau bahasa setempat disebut dengan Huta Bolon. Dengan rumah-rumah yang tampak berjejer di kanan dan kiri, jika diamati atap rumah tersebut tampak khas dengan bentuk yang melengkung. Di rumah adat keluarga Raja Sidauruk yang asli, atap tersebut dihiasi dengan 10 tanduk kerbau yang melambangkan 10 generasi kerajaan tersebut. Untuk meningkatkan kembali kunjungan wisatawan ke Museum Huta Bolon, dilakukan penataan sebuah taman botani dan rumah kaca. Rumah kaca yang berada di belakang Museum Huta Bolon ini sama seperti rumah kaca biasa, bergaya arsitektur kolonial, berlapis tembok kokoh, serta dilengkapi dengan kaca. Fungsi awal rumah kaca adalah rumah pribadi keturunan keluarga Sidauruk sebelum berubah menjadi tempat berkumpul bagi warga setempat. Sembari menikmati panorama Danau Toba, Anda dapat bersantai di halaman rumah kaca dengan menikmati secangkir kopi panas dan ditemani kudapan otentik. Di dalam rumah kaca tersebut juga terdapat taman botani, sehingga menambah kesan asri di sekitaran rumah kaca. Jika pengelolaan Museum Huta Bolon, rumah kaca, dan replika perkampungan Huta Bolon dapat dijaga, maka dapat menarik kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara ke Museum Huta Bolon Simanindo. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kelompok tani berbakat Desa Bulur Awah, maksud kami Buluh Awar, mulai beralih membuat fotosintesis bakteri yang dapat mengubah bahan organik menjadi asam amino zat bioaktif dengan bantuan sinar matahari. Ya, fotosintesis bakteri tersebut dapat mempercepat dan juga menyuburkan pertumbuhan tanaman serta mampu menjadikan hasil panen secara lebih maksimal. Cara pembuatannya. Fotosintesis bakteri larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi dari telur, penyedap makanan, saus ikan. Pari Sembiring, salah seorang penggiat lingkungan, mengajarkan cara pembuatan fotosintesis bakteri, yakni campurkan 2 butir telur dan penyedap makanan serta saus ikan dan dikocok hingga tercampur dengan rata. Isi air mineral pada botol minuman plastik ukuran 1.500 ml dan tidak terlalu penuh sehingga masih terdapat rongga untuk udara. Lalu masukkan 3 sendok makan campuran bahan sebelumnya ke dalam botol yang sudah berisi air. Tutup rapat botol tersebut dan kocok hingga air menjadi keruh. Usai dikocok hingga keruh, jemur botol berisi larutan tersebut pada sinar matahari minimal 8 jam setiap hari selama 15-30 hari hingga larutan di dalam botol berubah warna menjadi merah agar bakteri fotosintetis siap digunakan. Aplikasi penggunaan fotosintetis bakteri, larutkan 10-15 ml, dicampurkan dengan 2 liter air bersih dan disemprotkan pada daun, batang, serta tanah di sekitar tanaman. Pari Sembiring yang didampingi Enek Laras dari penggiat pertanian mengatakan fotosintetis bakteri maupun ekoenzim sangat mampu menyuburkan tanah dan tanaman dan menghilangkan hama serta dapat meningkatkan kualitas rasa buah serta sayuran yang ditanam para petani. Kalau pupuk ekoenzim ini kan pupuk organik, jadi jauh beda lah dengan pupuk-pupuk yang kita lihat selama ini, pupuk kimia. Jadi kalau kita menggunakan pupuk organik ini tentu untuk dari segi kesehatan juga sangat baik dan juga bisa menjaga alam kita ini tetap lestari. Karena di sini banyak masyarakat sebagai petani dan ada juga mungkin yang punya kolam ikan. Ini banyak manfaatnya nanti pembuatan ekoenzim. Bisa digunakan untuk pertanian dan juga bisa digunakan untuk terapi kesehatan. Selain pembuatan ekoenzim, kita juga akan membuat PSB, fotosintesis bakteri katanya, nanti itu juga akan kita praktekkan di sini. Itu juga untuk pupuk pertanian di sini.
Salah seorang anggota kelompok tani berkat Desa Buluh Awar Sibolangin Kabupaten Deli Serdang, Imelda Barus, merasa senang mendapatkan cara pembuatan fotosintetis bakteri dan ekoenzim karena dapat meningkatkan hasil pertanian para petani. Dikatakan pembuatan fotosintetis bakteri sangat gampang dan murah sehingga hal tersebut langsung dapat dipraktekkan oleh seluruh kelompok tani yang ada. Para petani berjanji akan langsung mulai pembuatannya dan akan mengaplikasikannya kepada tanaman di lahan pertanian warga. Menurut saya baguslah, soalnya dengan adanya pembuatan ekoenzim ini, pengalaman kita tambah satu, terus bisa bermanfaat untuk masyarakat. Apalagi pembuatan ekoenzim, tanaman kita bisa menghasilkan karena subur tanahnya kan dapat menghasilkan. Semakin bagus tanaman kita, terus buahnya pun semakin banyak. Pokoknya bermanfaat lah gitu loh Pak. Bapak lihat sendiri kan, tengoklah masyarakatnya sangat bersemangat. Karena tahu sekarang pupuk kimia pun mahal Pak. Jadi dengan adanya pupuk organik ekoenzim ini ya baguslah. Jadi kita buat sendiri bisa mengurangi Pak, kimia, iya. Para kelompok tani saat ini dapat membuat dua jenis pupuk baru yang pembuatannya sangat mudah dan ekonomis, yakni ekoenzim dan fotosintetis bakteri. Kesehatan dan juga menambah imun tubuh menjadi peluang menggiurkan di tengah lesuhnya ekonomi akibat pandemi COVID-19. Petani memanfaatkan kebun karet berbudidaya madu lebah Trigona Aitama yang meraup keuntungan dengan sejumlah jutaan rupiah setiap bulannya. Sebanyak 130 topping sarang lebah yang dibuat di bawah pohon karet seluas 1 hektar bisa menghasilkan ratusan botol madu lebah Trigona Aitama. Di tempat budidaya madu lebah milik Ahmad Sarwedi, warga Desa Gunung Tua Julu, Kecamatan Penyabungan, Kabupaten Mandailing, Natal. Sebanyak 12 jenis lebah yang memproduksi madu berkhasiat untuk kesehatan dan juga menambah imun tubuh milik. Untuk melakukan panen madu harus dilakukan persiapan seperti memakai pelindung kepala ataupun rambut karena lebah ini sering menyerang kepala jika merasa terganggu. Saat membuka topping ataupun rumah lebah harus perlahan-lahan dan sabar menunggu sampai kondisinya stabil. Setelah itu dilakukan penyedotan madu dari sarangnya. Namun harus serba hati-hati agar sarang madu tidak rusak dan masih bisa dimanfaatkan kembali. Madu Trigona Aitama ini bisa dipanen 3 kali dalam 1 bulan, sedangkan harga madu per botolnya dibanderol dengan harga Rp100.000. Bisnis menjanjikan ini sudah dilakoni Ahmad Sarwedi sejak adanya pandemi COVID-19. Ahmad Sarwedi sendiri sebagai peternak madu lebah ini mengatakan bahwa hasil produksi madu Trigona Aitama miliknya telah dijual keluar kota seperti kota Medan, Banda Aceh, bahkan ke Pulau Jawa. Lebih dari 150 ml, tergantung vegetasi Bang sebenarnya. Penjualan madu Trigona ini biasanya ke Medan, ke Langkat, Binjai, Aceh. Sementara itu hasil produksi madu lebah Trigona ini juga bergantung dengan cuaca. Jika musim kemarau, hasil madunya berkurang. Ya pemirsa, informasi terkait budidaya lebah tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ziva Zahrinis. Kami tetap mengimbau Anda pemirsa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan pakai sabun. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat sore dan sampai jumpa.